Dunia balap sangat lekat citranya dengan kaum Adam. Salah satunya karena faktor resiko dan kerasnya kompetisi di lintasan. Namun tidak dengan Quintan Mari. Memulai balap sejak 2015 lalu, Mojang asal Bandung ini ternyata sudah pandai mengendarai motor sejak berusia 10 tahun. Berbagai event berskala nasional telah diikuti, mulai dari road race, drag race, hingga balap motor trail. Sempat ada restui orang tua, kini perempuan yang tak melepas hijabnya saat membalap ini fokus di olahraga otomotif. Mau tahu cerita lengkapnya seperti apa? Tetap di Indonesia Morning Show ya. Awalnya pertanyaan nih, apa rasanya naik motor dengan speed 140 km per jam, 150 km per jam? Ini saya sendiri nggak bisa kebayang, apalagi naik perempuan juga. Saya kebayang saya jadi ibunya Quintan saat ini. Itu Saya juga jadi terbayang. dekat sekarang ini lagi. Ampun ya, ampun ya, ampun ya. Jadi pagi ini kita berangkat sama seorang pembalap, Yes. seorang wanita berhijab dan sudah mempunyai banyak sekali prestasi di dunia Betul balap sekali. motor. Selamat pagi, ada Quintan Mary. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Aduh, ya si Neng gelis ini, ampun. Kalau misalnya kita lihat ya, udah sangat gelis sekali ya. Badan bagaikan bak model, ya kan. Biasanya kalau milenial zaman sekarang tuh selalu jadinya beauty influencer, fashion influencer. Ini tapi enggak, naik di atas motor. Kenapa motor? Kenapa yang membuat Quintan awalnya jatuh cinta sama motor? Kalau suka sama Barbie sama boneka udah mainstream banget. Udah biasa gitu ya? Sama gimana ya? Apa sih, masih ingat nggak pertama kali Tantangannya? jatuh cinta sama motor, masih ingat nggak? Masih inget sih, Kapan pertama kali ngerasa? kelas 3 SD. Hah? Apa yang kamu lakukan dengan motor? Itu nggak belajar dulu, langsung Hey, gas aja. Wow, pasti diam-diam ya Quintan ya waktu kelas 3 SD itu. Iya. Nah akhirnya mengubah hobinya ini nih. Kalau misalnya boleh dilihat kan emang terkadang kalau kita melihat wanita berhijab itu kan pandangannya orang Iya. itu yang harus yang ya, Emang ayu. dulu belum berhijab sih. Dagang Iya. hijab mungkin, baju, clothing, apa segala macam gitu. Apa gimana kamu bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang? Ada nggak sih orang bilang, kamu merubah stigmanya. Ya. Tapi bisa loh. Jalani aja lah mana baiknya, mana yang buruknya. Tapi ada orang yang ngomong gitu. Sering. Pendapat-pendapat orang yang paling sering kamu dengar apa sih? Ya kebanyakan yang siriknya doang. Haters ya. Cuek aja tapi. Nah kalau bisa sekarang ini memang sudah berapa tahun akhirnya masukin ke dunia Kalau- balap motor profesional ya? Resminya itu 2015 turun ke balapan resmi. Cuman kalau liaran dari 2009-10-an. Oke. Dari SD kelas 6 ke 1 SMP. Nah tapi Itu kan lagi nakal-nakalnya. Oh iya, kita semua juga ngerti. Tapi kalau kita juga pernah di situ. sangat mengerti sekali, tapi pasti semua orang seperti tadi Carol juga udah bilang Iya. nih, kalau jadi orang tua pasti pertanyaannya Pasti. no, Iya. Iya. nggak akan pernah Nggak mengizinkan. boleh. Ini kalau ngelihat prestasinya nggak bisa aku bacakan karena panjang sekali, Iya. prestasi udah nggak bisa dibacain lagi. Cuman bisa ceritain nggak awalnya bilang sama orang tua, gimana caranya meyakinkan orang tua sampai akhirnya mensupport kamu untuk bisa ikutan kompetisi-kompetisi dan turnamen-turnamen. Terakhir balapan liar itu di Jatinangor kan. Balapan liar. Emang itu kan taruhan uang. Waduh, Quintan yang menang. Pas putar arah, anak-anak ngomong nggak boleh lewat bawah, banyak polisi. Beres ngomong gitu, polisi datang. Kunci motor dibawa, step aja motor. Quintan masuk kantor polisi. Itu jam 2 malam. Aduh, Quintan, aduh, teteh nih deg-degan sekarang lagi dengerinnya ya. tapi Aduh, itu yang buat Neng. kamu akhirnya memutuskan kayaknya lebih baik milih jalan yang benar-benar legit untuk Iya, bisa berprestasi. profesional. Dari gitu situ kan. polisi emang nelpon Orang tua. satpam yang di komplek, langsung satpam nyusul ke mama. Ini orang tuanya Quintan, iya kenapa? Itu Quintan ada di kantor polisi. Mama di situ marah-marah. Polisinya juga nanya, kamu cita-cita mau jadi apa balap liar kayak gini? Kita langsung ngomong jadi polwan, Pak. Kok polwan kayak gini? Tapi memang dari dulu pengen jadi polwan tuh? Iya, Oh, dulunya pengen jadi pengen jadi polwan. polwan. Kalau misalnya Oke. pengen tahu, kan ini seperti adrenaline rush, itu memperlihatkan juga mungkin kepada, biasanya untuk laki-laki, kalau Iya. misalnya Quintan nih sebagai seorang perempuan bisa loh ngelakuin itu. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utamanya Quintan dulu seperti itu?
bahagiain mama sama nenek kali. Oh, bagian mama sama nenek akhirnya masuk ke Ya. profesional gitu ya. Oke, Kinan ini- ngomong ke mama, "Ma pengen balapan resmi dong." Gak boleh. Ya. Marah banget di situ aku teh. Marah gitu. Ya marah. kesel. Kenapa sih nggak boleh gitu? Oh, langsung kita latihan di Subang itu sendiri sama teman kita, Mang Adul namanya, emang berdua kan ke Subang sampai nyasap jalannya. Latihan di situ terus sendiri, nggak ada yang pernah ngajarin kita. Sampai Jadi akhirnya mau sekarang. otodidak semuanya ya. Ada Sebelum berapa, balap voli. Oh, ada berapa piala sekarang kamu punya kira-kira kisarannya? Sekarang 30 lebih lah. wow. Apa sih kamu apa namanya di kelas apa? Terus abis itu jadi Ini ada ya beberapa Iya, ya di bawah ya. 115 cc standar wanita sih. Oh, dan kamu sudah menjadi beberapa kejurda. Iya. Di kejurnas katanya belum Belum ada. untuk yang perempuan ya, khusus Iya. perempuan. Tapi kamu balap Masih sama laki-lagi? ditunggu ya? Masih ditunggu. Kamu balap laki-lagi sama laki-lagi pernah? Pernah, Di kelas laki-lagi. pernah. Dan? Kita start 18. Hmm. Waktu maju itu kan hujan, Ya. licin. Banyak yang jatuh, kita jadi ke belakang di 27. Aha. Nyusulin yang pelan. Akhirnya finish ke 12. Alhamdulillah paling ya dari bagus. 27. Tapi Kinan kan sekarang ini katanya sudah mendapatkan restu dari Iya, mama, dari alhamdulillah. nenek juga gitu kan. Itu awalnya gimana akhirnya sampai mama ya sudah. Nah, dari situ 2 bulan kita ikut balapan resmi dari bengkel MRT Malik Jaya Racing Team. Mekaniknya bilang, "Kinan besok mending balap." Aduh, aku nggak punya kis, kartu izin start kan. Ya. Mekanik ngebikinin ke IMI, udah gitu balap. Pas balap, Kintan start di 7, finish keempat, mama nyusulin. Langsung Kinan ngomong ke mama, "Mah, Kinan podium keempat." Iya. Dari situ baru Boleh akhirnya. Mungkin kelihatan ya persistennya ya ini anak saya ini kayaknya nggak bisa dibilang gak ya Berprestasi. sudah dan prestasi itulah. Oke, mungkin tips dari kamu sendiri nih buat teman-teman yang juga mungkin para wanita yang punya interest yang sama-sama Iya, kamu. kemarin kan banyak yang kirim DM ke Instagram. Katanya, "Teteh jadi pembalap itu harus gimana? Masa harus make up dulu gitu ya?" Kita kan gak mungkin lah jawab kayak gitu ya. Yang penting kita ada niat, nekatnya punya juga. Terus dia nanya kalau masalah bajunya gimana, ya pinjam aja lah dulu. Kalau misalnya nggak pinjam ya sewa aja, kasih aja 50.000. Kalau kitanya nggak punya uang gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nggak punya uang nggak usah maksain dulu lah. Pokoknya intinya jangan maksain, Iya. tapi juga jangan putus asa. Pokoknya terus aja kalau misalnya udah punya passion, Berusaha kejar. ya, dikejarlah mimpi-mimpinya Mama ya. juga dulu pernah ngomong gini, "Teh, maaf ya, mama nggak bisa kasih perpak, perlengkapan balap." Terus kata Kinan, "Ya nggak apa-apa." Kinan juga sekarang emang hidup sama mama sama nenek Iya. dari kecil. Iya. Sama papa emang pisah gitu, jadi Kinan sekarang jadi tulang punggung juga. Oke ya itulah ya. Ini Oke. adalah memang perjuangan yang akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa ya Teteh ya. What's next untuk Kintan sendiri? Singkat saja mungkin yang berikutnya apa yang akan kamu kejar nih? Prestasi. Prestasi dan piala luar Good luck biasa ya. ya, kejuaraan Alright. nasional dan juga internasional. Amin. Kedepannya Kintan Meria luar biasa sekali, memberikan kita inspirasi tentunya. Salam untuk ibu dan juga nenek ya Teteh ya. Iya, Teteh. Dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show.